Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, pernahkah Anda mendengar kemistisan Jalan Karanggetas yang ada di Cirebon? Konon orang yang berilmu tinggi jika melewati jalan ini, ilmunya akan hilang dengan sendirinya. Nah, kira-kira bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Misteri Jalan Karanggetas, Cirebon. Bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya, Jalan Karanggetas Kota Cirebon bukanlah hal yang asing, sebab di deretan bangunan toko yang berjejer di kawasan tersebut, ada sebuah masjid yang diberi nama Jagabayan. Masjid Jagabayan yang terletak di Jalan Karanggetas ini memiliki kisah mistis pada zaman dulu, yang hingga kini pun masih dipercaya oleh masyarakat sekitar, bahwa kesaktian yang dimiliki seseorang setinggi apapun akan luntur ketika melewati Jalan Karanggetas tersebut. Salah satu pengelola Masjid Jagabayan di Jalan Karanggetas Kota Cirebon mengatakan, cerita mistis Jalan Karanggetas bermula ketika seorang yang memiliki kesaktian tinggi melontarkan sesumbar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memotong rambutnya yang terurai panjang. Dirinya menuturkan pria sakti tersebut bernama Syekh Magelung, yang akhirnya keangkuhannya runtuh di Jalan Karanggetas oleh seorang kakek yang ternyata adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo. Kemudian Syekh Magelung berguru tentang ajaran Islam kepada Syarif Hidayatullah di Masjid Jagabayan. Katanya, Jalan Karanggetas dijadikan simbol terpotongnya rambut Syekh Magelung Sakti yang sesumbar atau sombong. Sedangkan makna Karanggetas sendiri artinya patah atau terpotong. Hingga kini Jalan Karanggetas menjadi semacam tempat steril dari berbagai ilmu gaib. Apalagi bagi mereka yang memiliki ilmu gaib dan sombong, maka akan luntur atau sial ketika melintasi Jalan Karanggetas. Muhammad Syam Magelung Sakti pada waktu itu derajatnya sudah mencapai waliullah kamil. Namun dalam hal makom, beliau belum ada apa-apanya dengan makom Qutbul Kautlak yang barusan misteri bedarkan tadi. Kami lanjutkan ke cerita semula. Setelah Muhammad Syam sampai di laut Pulau Jawa, beliau akhirnya singgah di salah satu pedesaan sambil tiada hentinya bertafakur memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cepat ditemukan dengan mursyid yang diinginkannya. Tepatnya pada malam Jumat Kliwon, di tengah heningnya malam yang sunyi, tiba-tiba beliau dikejutkan oleh suara uluk salam dari seseorang. Assalamualaikum ya ahi min ahli wilayah. Lalu beliau pun dengan gugup menjawabnya, Waalaikumsalam ya Nabiullah Hidir alaihi salam, yang telah membawaku ke pintu rahmatan lil alamin. 5 tahun sudah Ananda mencari ridhoku, dan kini Ananda telah mencapainya. Datanglah ke kota Cirebon dan temuilah Syarif Hidayatullah. Sesungguhnya dialah yang mempunyai derajat raja sebagai makom Qutbul Mutlak, terang Nabiullah Hidir alaihissalam sambil menghilang dari pandangannya. Dengan semangat yang menggebu, beliau langsung mengayuh jukungnya menuju kota Cirebon yang dimaksud. Sedangkan di tempat lain, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang sudah mengetahui kedatangan Muhammad Syam Magelung Sakti lewat makomnya saat itu, beliau langsung mengutus uwaknya sekaligus mertuanya, Mbah Kuwu Cakrabuana, untuk menjemputnya di pelabuhan Laut Cirebon. Sesampainya di tempat di mana Sunan Gunung Jati memerintahkannya, Mbah Kuwu tidak langsung menghadapkannya kepada Kanjeng Sunan, melainkan mengujinya terlebih dahulu. Hal semacam ini bagi pemahaman ilmu tauhid disebut tahqiqul ubudiyah fi sifatir robaniyah, atau meyakinkan seorang waliullah pada tingkat kewalian di antara hak dan nur robani yang dipegangnya. Setelah Muhammad Syam sudah berada di hadapan Mbah Kuwu Cakrabuana, beliau langsung uluk salam menyapanya. Wahai Kisanak, tahukah Anda di mana saya harus bertemu dengan Sunan Gunung Jati? Namun yang ditanya malah mengindahkan pertanyaannya dan balik bertanya, sudahkah Kisanak sholat duhur setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh? Terang Mbah Kuwu. Ditanya seperti itu, Muhammad Syam langsung mengangguk mengiyakan bahwa memang dirinya belum melaksanakan sholat duhur.
Lalu Mbah Kuwu mengambil satu bumbung kecil yang terbuat dari bambu. Masuklah dan sholat berjamaah denganku. Sambil terheran-heran, Muhammad Syah mengikuti langkah manusia aneh di hadapannya, yang tak lain adalah Mbah Kuwu Cakrabuana, masuk ke dalam lumbung bambu yang ternyata dalamnya sangat luas dan bertengger musola besar yang sangat anggun. Setelah usai sholat, Mbah Kuwu mengajaknya menuju kota Cirebon. Namun sebelum sampai ke tempat tujuan atas hawatif yang diterimanya dari Sunan Gunung Jati, Mbah Kuwu memotong rambutnya dan langsung menghilang dari hadapan Muhammad Syah Magelung Sakti. Tahu rambutnya telah terpotong, beliau langsung berkeyakinan bahwa tiada lain manusia tadi atau Mbah Kuwu adalah Sunan Gunung Jati yang dimaksud. Lalu beliau pun memanggilnya tiada henti hingga keseluruhan pelosok desa. Kisah terpotongnya rambut Muhammad Syam yang kini terkenal dengan sebutan Syekh Magelung Sakti, kini masih dilestarikan dan menjadi nama desa hingga kini, yaitu di Desa Karanggetas sebelah selatan kantor Wali Kota Cirebon. Dan tahukah Anda berapa meter rambut Syekh Magelung Sakti sesungguhnya? Yaitu 340 meter, atau sepanjang jalan Karanggetas, antara perbatasan Desa Pagongan hingga lampu merah Pasar Kanoman. Panjangnya rambut Syekh Magelung Sakti ini sudah dapat restu dari beberapa ulama Hosois seperti Syekh Aulia Nur Ali, Syekh Kamil Ahmad Rusmi, Syekh Ahmad Sindang Laut, Syekh Asnawi bin Subki Gedongan. Dengan rasa bersemangat, Muhammad Syam terus mencari keberadaan Sunan Gunung Jati yang dianggapnya barusan memotong rambutnya. Beliau terus berlari sambil memanggil nama Sunan Gunung Jati terus-menerus. Pada suatu tempat, tanpa disadari olehnya, beliau masuk dalam kerumunan orang banyak yang tak lain sedang dibuka perlombaan memperebutkan putri cantik dan sakti, Nyimas Gandasari Panguragan. Merasa dirinya masuk ke gelanggang arena, wanita cantik yang tak lain adalah Nyimas Gandasari langsung menyerangnya. Merasa dirinya diserang secara mendadak, Muhammad Syam langsung mengelak dan menjauhinya. Namun bagaimana dengan Nyimas Gandasari sendiri yang kala itu sedang diperebutkan para jawara dari berbagai pelosok daerah? Beliau sangat tersinggung dengan menghindarinya pemuda yang barusan masuk tadi. Maka dengan serangan berapi-api, Nyimas Gandasari langsung melipat gandakan tenaganya untuk mengalahkan pesaing yang kini sedang dihadapinya. Dengan perasaan dongkol, Muhammad Syam akhirnya memutuskan untuk melayaninya dengan bersungguh hati. Hingga di tengah perjalanan, Nyimas Gandasari sangat kewalahan. Merasa kesaktiannya kalah di bawah pemuda asing yang kini sedang dihadapinya. Maka dengan sekali loncatan, Nyimas Gandasari berucap, "Ya Kanjeng Susuhan Sunan Gunung Jati, ya Jabarutihi, ila sultamil alam, kun fayakun, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah." Lalu beliau langsung terbang ke awang-awang dengan maksud agar pemuda tadi tidak sampai mengejarnya. Lain dengan jalan pikiran Muhammad Syam waktu itu. Setelah beliau mendengar nama Sunan Gunung Jati disebutnya, beliau tambah berambisi untuk mencari tahu. Maka disusullah Nyimas Gandasari hingga sampai tangan kanannya terperangkap. Merasa dirinya panik, Nyimas Gandasari langsung melepaskan tangan Muhammad Syam sambil tubuhnya menukik tajam ke bawah. Pada saat yang bersamaan, Sunan Gunung Jati yang sedang tafakur di Sungai Kalijaga kedatangan Nyimas Gandasari yang wajahnya terlihat pucat pasi, dan sambil menuding ke arah depan Nyimas Gandasari, memohon kepada gurunya agar pemuda yang mengejarnya tidak melihat dirinya. Lalu dengan menyelipkan tubuhnya di bawah bekiak kakinya, Kanjeng Sunan Gunung Jati berkata pada pemuda yang barusan datang di hadapannya, "Wahai Kisanak, Anda mencari siapa di tempat yang sepi seperti ini?" Lalu Muhammad Syam pun menjawabnya, "Kisanak, mohon maaf, sesungguhnya saya datang kemari mencari gadis untuk meminta bantuannya. Di mana saya bisa menemui Sunan Gunung Jati?" Dengan tersenyum, akhirnya Sunan Gunung Jati melepaskan wujud kecil Nyimas Gandasari ke wujud semula dan meminta berterus terang dengan apa yang pernah diikrarkan sebelumnya, yaitu wajib mematuhi janjinya untuk menikah dengan orang yang mengalahkan kesaktiannya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam,
dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.